Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kepada yang terhormat Ibu Amma Faziza selaku dosen analisis bisnis, dan tak lupa kepada teman-teman semua mahasiswa administrasi bisnis yang mengikuti perkuliahan untuk kali ini. Langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Amri selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi perkuliahan pada kali ini yang menjelaskan terkait masalah teknik investigasi. Sedikit mengulas, apa itu sih teknik investigasi? Teknik investigasi berasal dari dua kata, yakni teknik dan investigasi. Jadi teknik adalah suatu cara, ya kan? Dan investigasi adalah suatu penyelidikan untuk mencari suatu informasi atau suatu kebenaran. Untuk lebih jelasnya langsung saja ke pemateri saya yang pertama. Ada Mbak Nur Hidayati, dan pemateri dua ada Mas Abdul Hafid Maulidan. Materi ketiga ada Mbak Nur Azizia. Materi keempat Mbak Maria Ugdufar. Dan materi yang terakhir yakni Mbak Indah Kasiwulan. Langsung saja untuk pemateri pertama saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik investigasi. Investigasi secara pemahaman adalah pekerjaan yang membutuhkan keterampilan, keberanian, keuletan, dan keyakinan dalam menggali informasi yang khusus. Teknik dapat dikategorikan secara luas sebagai kualitatif, yaitu memahami apa yang dibutuhkan, dan kuantitatif, yaitu yang berkaitan dengan volume dan frekuensi. Adapun teknik kualitatif dapat dipecah lebih lanjut menjadi sesi 1 ke 1 dan sesi kolaboratif, yaitu A. Wawancara. Wawancara itu sendiri adalah alat utama dalam perangkat analisis bisnis. Wawancara yang dikelola dengan baik dapat menjadi vital dalam mencapai sejumlah tujuan. B. Observasi, yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Lokakarya. Lokakarya adalah suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. D. Kelompok. Fokus kelompok fokus cenderung memperhatikan bisnis dan riset pasar. Mereka menyatukan sekelompok orang dengan minat yang sama untuk mendiskusikan suatu topik. E. Skenario. Analisis skenario pada dasarnya dalam menceritakan kisah tugas atau transaksi. F. Prototyping adalah teknik penting untuk memunculkan, menganalisis, mendemonstrasikan, dan memvalidasi persyaratan. Analisis sering mengeluh bahwa pemangku kepentingan bisnis tidak tahu apa yang mereka inginkan dan akibatnya sulit untuk menentukan persyaratan. Materi selanjutnya yaitu pendekatan kuantitatif. Pengukuran data kuantitatif atau statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka. Tujuan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk menjelaskan, meramalkan, atau mengira-ngira dan mengontrol kejadian melalui pengumpulan data yang terfokus dari data numerik untuk menguji teori melalui proses berpikir deduktif atau umum khusus. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, kelebihan metode penelitian kuantitatif, yaitu memungkinkan dilakukan pencatatan data hasil penelitian secara eksak. Yang kedua, mengikuti tata pikir dan tata kerja yang pasti dan konsisten. Yang ketiga, dapat
Data dapat diringkas dengan cara dan bentuk yang lebih bermakna dan lebih mudah dianalisis. Yang keempat, memungkinkan penggunaan teknik analisis statistik dan matematis yang dapat diandalkan dalam penelitian ilmiah. Yang kelima, hasil penelitian yang diperoleh memiliki komunikabilitas yang tinggi. Yang keenam, penelitian kuantitatif mempunyai keunggulan dalam menegakkan objektivitas. Dan untuk selanjutnya yaitu kekurangan metode penelitian kuantitatif. Yang pertama, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin. Yang kedua, data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Yang ketiga, tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan yang jumlah sampelnya sedikit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu 3. Ciri-ciri penelitian kuantitatif yang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu A. Sifat realitasnya dapat diklasifikasikan, konkret, teramati, dan terukur. Yang kedua yaitu hubungan penelitian dengan yang diteliti itu independen supaya terbangunnya objektivitas. Yang ketiga yaitu hubungan variabelnya sebab sampai akibat atau kasual. Yang terakhir yaitu cenderung membuat generalisasi. C. Pendokumentasian situs bisnis saat ini. Pengertian dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, dan penyimpanan dokumen untuk memperoleh penerangan pengetahuan, keterangan, serta bukti dan juga menyebarkannya kepada pihak yang berkepentingan dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Yang terakhir yaitu ada pendokumentasian situasi bisnis saat ini. Terdapat 5 teknik. Yang pertama ada gambar kaya. Gambar kaya ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang situasi bisnis secara keseluruhan. Yang kedua ada peta pikiran. Peta pikiran ini digunakan untuk meringkas semua informasi antara ide dan topik sehingga menjadi visual yang lebih sederhana lagi. Yang ketiga ada peta spaghetti peta. Peta spaghetti peta ini berguna untuk menunjukkan pergerakan dan interaksi pemangku kepentingan saat bertugas dan saat dalam proses. Yang keempat ada diagram tulang ikan. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah beserta penyebabnya. Yang kelima yaitu ada log kebutuhan bisnis. Setelah penyebab masalah utama telah diketahui, telah diidentifikasi, kemudian teknik ini akan mempertimbangkan bagaimana masalah tersebut akan segera diatasi. Ya, terima kasih untuk seluruh pemateri saya yang tercinta dan yang saya banggakan. Langsung saja kami dari kelompok 4 membuka sesi pertanyaan. Saya persilakan untuk audien atau teman-teman untuk menanyakan terkait masalah apa yang dipaparkan tadi dari awal sampai akhir ini. Kami membuka 3 pertanyaan. Saya persilakan untuk pertanyaannya.